Pertemuan kali ini kita akan membahas bagian kedua persiapan ujian. Mari kita lihat topik pertama, yakni reaksi lemak. Kita melihat bahwa minyak dapat diubah menjadi lemak melalui reaksi titik-titik. Minyak itu adalah senyawa trigliserida yang kita sebut namanya adalah tidak jenuh. Kalau tidak jenuh berarti dia mengandung ikatan rangkap. Artinya di sini ada rangkap 2. Nah, sedangkan kalau dia lemak, lemak itu adalah senyawa trigliserida yang kita sebut golongan jenuh. Jenuh itu berarti tidak ada rangkap, artinya ikatan tunggal. Nah, dari rangkap 2, kalau kita mau ubah menjadi ikatan tunggal, itu berarti terjadi reaksi penambahan atom atau pengurangan rangkap. Ini kita sebut namanya reaksi adisi. Nah, apa yang diadisi? Maka yang diadisi adalah hidrogen H2. Jadi, dari senyawa yang tidak jenuh yang di sini, kita ubah menjadi senyawa yang jenuh, maka kita perlu mereaksikan H2. Minyak bisa ditambahkan dengan gas hidrogen, ditambahkan dengan gas hidrogen, ini dibantu dengan katalis nikel biasanya, menghasilkan lemak. Nah, ini adalah satu reaksi dari lemak. Maka jawabannya adalah penambahan hidrogen atau hidrogenasi. Soal kedua adalah jenis pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kita perhatikan soalnya. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat. Nah, kata kuncinya adalah 3 kali lebih cepat. Kapan 3 kali lebih cepat? Jika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius. Nah, artinya kalau dia naik 20 suhunya, maka lajunya naik 3 kali lebih cepat. Kemudian, bila pada suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 45 menit. Nah, apa yang perlu kita pahami dulu bahwa yang pertama, kalau dia suhu dinaikkan, faktor suhu dinaikkan atau diperbesar, maka reaksi akan semakin cepat. V semakin cepat E. Nah, kalau V semakin cepat, itu artinya adalah waktunya menjadi semakin kecil atau semakin sedikit. Nah, ingatlah bahwa hubungannya V dengan T itu adalah berbanding terbalik. Berbanding terbalik, jadi laju itu adalah seper-T. Jadi ingat, kalau lajunya naik N kali, kalau laju naik N kali, maka nanti waktunya akan menjadi, maka dalam ini T akan sama dengan 1/N kali. Baru kita masukkan data yang di soal. Nah, 3 kali lebih cepat kalau suhunya naik 20 derajat Celcius. Artinya apa? Pada suhu 10 dan waktunya 40 menit. Kita mulai ya. Pada suhu 10 derajat Celcius, reaksinya berlangsung selama 45 menit. 45 menit. Nah, setiap kenaikan 10, ini tadi naik 10. Berarti naik 20 ya, naik 20 di soal ini, naik 20 nih. Ketika dia naik 20, ini berarti tambah 20 derajat Celcius. Di sini menjadi, berarti jadi 30 derajat Celcius. Nah, ini lagi, naik lagi 20, berarti tambah 20 derajat Celcius, 20. Berarti di sini ada 50 derajat Celcius. Nah, kemudian tadi katanya adalah laju naik N kali, berarti dia waktunya menjadi seper-N kali. Jadi kalau dibilang laju naik 3 kali lebih cepat, itu berarti waktunya menjadi sepertiga dari awal.
Jadi kalau di sini dia 45 menit, berarti di sini dia menjadi sepertiga dari 45 menit. Itu jawabannya adalah 15 menit. Nah, dari 15 menit ditanya untuk yang 50 menit. Berarti dia juga sepertiga dari 15 menit. Jawabannya adalah 5 menit. Nah, jadi kalau waktu dia jadi semakin sedikit ya. Maka jawabannya adalah bagian yang 5 menit. Soal nomor 3 tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ini berhubungan dengan banyaknya massa yang dihasilkan berbanding lurus dengan arus yang dialirkan. Mari kita lihat ya. Berapakah massa tembaga? Tembaga itu Cu yang dapat dibebaskan oleh 10 ampere arus dialirkan selama 965 detik. Air Cu dikasih tahu 63,5. Maka ingat hukum Faraday, massa dalam gram sering disimbolkan dengan W atau M. W sama dengan AR, si unsur, per N-nya, valensi logam ya, kali I, kali T, dibagikan dengan 96500. Kalau kita masukkan angkanya, ini berarti air Cu yang 63,5. Di sini dia 63,5 per 63,5 per N. N itu adalah valensi silogam ketika mengendapkan, itu adalah Cu-nya 2 positif, berarti 2. Dikalikan dengan I-nya adalah kuat arus yang 10 ampere ini, berarti 10 dikalikan dengan waktunya T 965 ya. 965 dibagikan dengan tetapan Faraday 96500. Ini berarti kalau kita coretkan yang ini bisa 1, coretkan lagi yang di sini, berarti ini tinggal 0, hasilnya adalah di sini tinggal 10 ya. Berarti ini sama dengan 63,5 dibagikan dengan 20 akan dapat dia 3,175 gram. Jadi jawabannya adalah bagian yang dadu. Soal nomor 4, kita akan bahas tentang perhitungan nilai Kc. Perhitungan nilai Kc. Mari kita lihat soalnya. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi CO tambah H2O masukkan CO2 tambah H2. Tetapan kesetimbangannya adalah 0,1, berarti nilai dari Kc ya. Nah, katanya agar pada reaksi 3 mol H2, berarti ini dicampurkan 3 mol dalam volume 1 liter dapat menghasilkan 2 mol H2 pada kesetimbangan. Artinya 2 mol H2 itu adalah mol yang sisa. Maka berapakah mol CO yang harus direaksikan? Berarti mol CO-nya yang dicampurkan. Nah, dari sini saya kopikan dulu reaksinya, baru kita buatkan MBS-nya ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa CO-nya yang ditanya, maka nanti ini kita buat adalah X mol. H2O-nya adalah 3 mol, yang ini 3 mol. Kemudian CO2-nya belum ada mula-mulanya, tetapi pada saat sisa katanya ini pada saat sisa diperoleh mol CH2 sebanyak 2 mol. Ini H2-nya adalah 2 mol. Berarti di sini sebanyak 2 mol. Nah, kalau kita bawa berarti di sini terdapat 2 mol juga. Sesuai koefisien, CO2-nya juga dapat 2 mol. 2 mol. Berarti di sini juga 2 mol. Nah, di sini juga 2 mol. Ini juga 1 ya. 3 dikurang 2. 1 mol. Nah, di sini adalah sesuai koefisien. Di sini 2 mol.
Ini juga X dikurang 2 mol. Nah, baru kita masukkan ke rumus Kc. Kalau reaksinya adalah seperti yang ini, maka Kc-nya adalah konsentrasi si CO2 dipangkatkan dengan 1, konsentrasi si H2 dipangkatkan dengan 1 juga, dibagikan dengan konsentrasi si CO dipangkatkan dengan 1, kalikan dengan H2O dipangkatkan dengan 1. Ayo kita masukkan. Berarti Kc-nya, tadi berapa Kc-nya? Yang ini 0,1. 0,1 sama dengan CO-nya yang ini per volumenya. Kebetulan volumenya 1 liter. Berarti tidak mempengaruhi ya. Berarti kita buat 2 per 2. Langsung saja 2 dipangkatkan dengan 1 dikalikan dengan 2 koefisien H2 pangkat 1 ini, kemudian dibagikan dengan konsentrasinya si CO, kita buat dari X dikurang 2, kemudian dikalikan dengan 1. Oke, dari sini kita hitung lagi. Berarti dapat di sini adalah yang ini kita kalikan ke sini, maka dapat 0,1 X dikurang 0,2 sama dengan 0, sama dengan 4 ya. 0,1 X sama dengan 4,2. Artinya X sama dengan 4,2 dibagikan dengan 0,1, maka dapat nilainya adalah 42. X dari dalam satuan mol ya. Berarti dia 42 mol. Jawabannya bagian yang enter. Oke, soal terakhir untuk hari ini adalah tentang perhitungan pH asam dan basa. Mari kita lihat. Sebanyak 25 ml C3COH dititrasi dengan, artinya direaksikan dengan 25 liter KOH. Ka-nya diketahui 10 pangkat minus 5. Oke. Manakah yang tidak benar? Kita garis bawahi, diminta adalah yang tidak benar, berarti yang salah. Larutan katanya menghasilkan lebih banyak. Apakah ini bersifat basa atau bersifat asam? Kalau bersifat basa, yang ini benar, karena OH- lebih banyak. Kemudian sebelum titrasi pH-nya 3. Nah, bagaimana membuktikan ini? Mari kita buat reaksinya ya. Kita buat dulu reaksi yang pertama. Zatnya adalah yang ini, CH3COH. Kita buat CH3COOH, CH3COOH, jika kita reaksikan dengan N KOH, KOH ya, KOH akan diperoleh garam yang mengandung kalium dan asetat. Berarti CH3COOK ditambahkan dengan H2O. Bila kita kalikan 25 dengan 0,1, maka dapat di sini adalah 2,5 tapi milimol. Milimol. KOH juga begitu. Kita lihat ini 25 kali 0,1. Oke, 2,5 milimol. Nah, siapakah yang habis dalam reaksi ini? Kita ingat konsep reaksi pembatas. Mol per koefisien yang paling kecil. Kebetulan ini sama, 2,5 bagi 1. Di sini juga 2,5 per 1. Maka ini sama-sama habis. Di sini 2,5 milimol. Ini juga 2,5 milimol. Nah, asam dan basanya habis bereaksi. Berarti kita cari di sini pH garam 2,5 milimol. Ketika diperoleh si garam 2,5 milimol, maka yang kita cari adalah pH garam. pH garam. Oke, sebelum kita hitung pH garam, maka kita cek opsi yang masing-masing. Opsi A ya. Opsi A. Larutan yang terbentuk menghasilkan lebih banyak OH- daripada H positif. Dari mana kita bisa tahu? Dari sini, ketika ini adalah garam bersifat basa, berarti
pH-nya di atas 7 atau OH minus lebih besar daripada H positif. Berarti yang ini adalah benar. Ini. Oke, kita lihat opsi bagian kedua. Nah, katanya pH larutan sebelum titrasi. Sebelum dititrasi berarti hanya ada si asam cukanya. Asam cukanya hanya tadi ada yang ini. Jadi kalau ini asam cuka, berapakah pH-nya? Mari kita hitung ya. Ada asam cuka yang ini. Nah, pH-nya asam cuka berapa kalau molaritasnya 0,1? Mari kita jawab rumus asam lemah ya. Rumus asam lemah H positif sama dengan akar dari Ka dikalikan dengan M. Ka dikalikan dengan M sama dengan akar dari Ka-nya tadi di sol diketahui berapa? Mari kita set. Nah, ini tadi Ka-nya 10 pangkat minus 5 ya. Maka dapat 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan molaritas yang ini 0,1 10 pangkat minus 1. Maka yang sama dengan 10 pangkat minus 6. Kalau diakarkan, ketika diakarkan akan diperoleh dia nilainya adalah 10 pangkat minus 3. Berarti pH sebelum titrasi adalah 3. Nah, bagaimana pernyataan yang kedua? Ini pH sebelum titrasi adalah 3. Berarti pernyataan ini benar. Artinya ini juga kita tandai benar. Bagaimana dengan yang C? pH setelah dititrasi adalah 8 tambah log 2. Nah, setelah dititrasi berarti kita berangkat dari sini. Mol si garam. Nah, itu adalah garam bersifat CH3COH K adalah garam bersifat basa. Maka yang kita cari adalah OH-. Jadi, kita menggunakan rumus OH-nya. OH- sama dengan apa rumusnya untuk OH-? Akar dari KW per Ka dikalikan dengan valensi kalikan dengan molaritas si garam. Maka mari kita hitung pH OH dicari OH- sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14. KW 10 pangkat minus 14. Ka-nya tadi adalah 10 pangkat minus 5. Nah, bagaimana mencari molaritas ketika sudah bercampur? Maka molaritas si garam itu adalah milimolnya yang sisa dibagikan dengan volume total, V total. Maka dapatlah di sini molaritas sama dengan milimolnya 2,5 per volume total tadi adalah dari atas. Volume total tadi adalah 25 tambah 25, berarti sama dengan 50 ya. Nah, ini berarti sama dengan 25 per 50. Ini berarti 0,05 molaritas. Oke, kita masukkan ke sini berarti 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau kita coretkan ini ke sini 10 pangkat minus 9 dengan ini berarti 10 pangkat minus 11. Maka dapat bahwa OH- sama dengan akar dari 5 kali 10 pangkat minus 11. Atau boleh juga kita tuliskan itu adalah akar dari 50 kali 10 pangkat minus 12 ya. Nah, dari sini kita bisa pastikan P OH-nya masih ya. OH- adalah akar 50 itu boleh disebutkan 7 karena 7 kuadrat per 9 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Berarti dapat di sini POH-nya bernilai 6 dikurangi logaritma 7 dan pH-nya berarti adalah 14 kurang ini 8 tambah logaritma 7. Nah, ini pH seharusnya dari si garamnya.
Padahal di opsi, kita lihat yang C, pH garam filtrasi katanya adalah 8,8 tambah 2. Berarti ini adalah opsi yang salah. Maka jawabannya bagian yang C. Nah, untuk reaksi hidrolisisnya ini benar karena yang lemah mengalami reaksi dengan air menghasilkan asam tambah OH-. Oke, maka jawabannya adalah bagian yang C. Ditanya yang tidak benar, berarti yang salah. Seharusnya tadi ini adalah 8 tambah logaritma 7. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita jumpa di soal latihan berikutnya.